Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maisaroh, NIM T2019-174. Saya dari kelompok 7 akan membahas tentang sumber-sumber bahan ajar akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya paparkan dalam makalah saya, yang mana dalam makalah saya ada 6 subbab. Yang pertama adalah pengertian sumber bahan ajar akidah akhlak, yang kedua sumber-sumber bahan ajar akidah akhlak, yang ketiga tujuan sumber bahan ajar akidah akhlak, yang keempat cara memilih sumber bahan ajar akidah akhlak, yang kelima ciri-ciri sumber bahan ajar akidah akhlak, dan yang keenam adalah kegunaan sumber bahan ajar akidah akhlak. Pada poin pertama saya akan bahas tentang pengertian sumber bahan ajar. Dalam poin ini saya membagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengertian sumber bahan ajar, pengertian akidah, dan pengertian akhlak. Yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu tentang pengertian sumber bahan ajar. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya sumber itu adalah asal di mana kita menemukan sesuatu. Nah, kata-kata asal itu kan biasanya lebih merujuk kepada suatu tempat. Akan tetapi dalam hal ini sumber yang dimaksud di sini adalah berasal dari seperti lingkungan, benda, tokoh atau narasumber, terus buku, pengalaman atau yang lainnya. Jadi sumber ini merujuk pada beberapa hal tadi. Kemudian bahan ajar. Bahan ajar itu adalah suatu bahan yang di dalamnya terdapat materi yang telah disusun secara sistematis, yang mana bahan ini akan digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran, dalam memudahkan untuk belajar. Jadi sumber bahan ajar adalah segala sesuatu, baik itu dari lingkungan sekitar, benda, pengalaman, buku, peristiwa, atau yang lainnya, yang mana dalam sumber itu tadi terdapat informasi atau pengetahuan yang dapat difungsikan untuk membantu melakukan proses pembelajaran dalam mencapai tujuannya. Seperti itu. Yang kedua, pengertian akidah. Pengertian akidah ini ditinjau dari segi bahasa, dia berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu yang artinya ikatan, ar-rabitu biquwah yang artinya mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman atau kepercayaan yang kokoh sehingga tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Jadi akidah ini dapat diartikan sebagai keimanan yang kokoh, kuat, yang sifatnya itu pasti, yaitu pasti hanya kepada Allah, dan diiringi dengan segala perbuatan atau pelaksanaan atas kewajiban seperti bertauhid kepada Allah, terus tidak menyekutukan Allah, melaksanakan segala perintah Allah, serta mengimani rukun-rukun iman. Seperti itu. Yang ketiga adalah pengertian akhlak. Akhlak ditinjau dari segi bahasa, dia berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq, yang merupakan bentuk jamak dari kata akhlak. Akhlak ini memiliki arti perangai, budi pekerti, atau tabiat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak ini berarti tabiat atau watak seseorang. Cakupan pengertian dari akhlak di sini itu lebih luas daripada moral dan etika. Mengapa demikian? Karena akhlak ini meliputi dari segi-segi kejiwaan seperti tingkah laku seseorang, baik itu yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama tentang akhlak, yaitu yang pertama menurut Ibnu Maskawi, akhlak ini adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong ia untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Jadi ketika seseorang itu hendak melakukan sesuatu, ya akhlak ini adalah perbuatan yang spontan ketika seseorang akan melakukan sesuatu tanpa melalui pemikirannya. Jadi perbuatan itu spontan, tanpa terbesit di dalam hatinya ia akan melakukan suatu hal. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin,
beliau berpendapat bahwasanya akhlak ini adalah daya atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang mana sifat atau daya ini mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang spontan atau refleks tanpa adanya suatu pemikiran. Nah, pendapat yang kedua ini menurut saya sama dengan pendapat yang tokoh pertama tadi. Intinya melakukan suatu perbuatan tanpa adanya pemikiran atau renungan, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya akhlak ini adalah gambaran yang ada dalam hatinya, yang mana gambaran ini akan ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku nyata. Nah, tingkah laku ini akan mencerminkan kepribadian dirinya. Jadi ketika seseorang menunjukkan tingkah laku yang baik, itu dapat dikatakan bahwa dia memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Kemudian sebaliknya, ketika seseorang menunjukkan tingkah laku yang buruk, itu dia akan dapat dikatakan sebagai akhlak yang jelek atau akhlakul madmumah, seperti itu. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian sumber bahan ajar, pengertian akidah, dan pengertian akhlak, dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya sumber bahan ajar, akidah, akhlak ini adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber atau rujukan, baik itu berupa lingkungan, benda, buku, peristiwa, atau pengalaman yang di dalamnya terdapat informasi atau pengetahuan mengenai mata pelajaran akidah akhlak ini. Nah, dalam pembelajaran akidah akhlak ini kan lebih menekankan pada aspek keimanan dalam beragama, ketakwaan kepada Allah, dan bertingkah laku, baik itu kepada sesama dan kepada lingkungan sekitar kita. Yang kedua, poin B, sumber-sumber bahan ajar akidah akhlak. Sumber bahan ajar akidah akhlak ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah buku teks. Buku teks ini adalah sumber yang berbentuk buku yang diterbitkan oleh berbagai penerbit. Ketika seorang guru menggunakan sumber berupa buku teks ini, guru tidak harus menggunakan satu sumber buku teks saja. Akan tetapi guru diperbolehkan menggunakan 2 atau lebih buku teks. Gunanya agar guru mempunyai wawasan yang luas atau berbagai referensi dari perspektif buku satu dan buku yang lainnya. Jadi tidak terpaku hanya pada satu buku saja. Nah, contoh penerapan buku teks ini ke dalam pembelajaran akidah adalah seorang guru dapat mencari berbagai buku yang di dalamnya berisi materi tentang akidah akhlak, dan kemudian guru membaca serta memahami apa materi yang terkandung di dalamnya dan mendalaminya. Kemudian ketika guru mengajarkan kepada murid-muridnya, ketika si murid ini memberikan respon berupa pertanyaan-pertanyaan, nah di sini si guru akan lebih mudah dalam menjawabnya karena guru ini memiliki banyak referensi sehingga tidak kebingungan untuk menjawab, seperti itu. Sumber yang kedua adalah laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian adalah suatu bentuk laporan yang di dalamnya berisi tentang hasil penelitian seseorang. Nah, laporan ini biasanya diterbitkan oleh para peneliti atau lembaga penelitian tertentu. Laporan ini berguna untuk sumber bahan ajar dikarenakan sifatnya yang mutakhir dan aktual. Kemudian contoh penerapan atau penggunaan laporan hasil penelitian sebagai sumber bahan ajar akidah akhlak ini adalah seorang guru harus mengetahui apa materi yang akan diberikan kepada murid, misalnya tentang pentingnya penerapan akhlak terpuji terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, di sini seorang guru mencari suatu laporan hasil penelitian yang cocok dengan materi tersebut. Nah, kemudian ketika pembelajaran di sini guru dapat menggunakan laporan hasil penelitian tersebut sebagai referensi. Sumber yang ketiga ini adalah jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal ini adalah publikasi hasil penelitian dan pemikiran ilmiah yang diterbitkan secara berkala. Nah,
sama-sama membahas tentang hasil penelitian. Seperti pada sumber yang kedua tadi, akan tetapi dalam jurnal ini yang membedakannya adalah terdapat adanya pemikiran para tokoh yang menguatkan hasil penelitian ini. Maksudnya ada pendapat-pendapat para tokoh mengenai tentang penelitian yang dilakukan, seperti itu. Lalu, contoh penerapan jurnal dalam sumber bahan ajar akidah akhlak ini yaitu seperti ketika guru akan membawakan materi tentang adab sholat, berzikir, dan membaca Al-Quran. Nah, sebelum guru melakukan pembelajaran, guru di sini diharapkan untuk mencari jurnal terkait tentang materi tersebut. Nah, kemudian guru membaca, memahami, dan menerapkan informasi atau pengetahuan yang ada di dalam jurnal tersebut, kemudian dikembangkan menjadi bahan ajar yang tepat sesuai kebutuhan siswanya. Sumber yang keempat di sini adalah pakar atau orang yang ahli. Pakar adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu. Nah, seorang pakar ini dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar dikarenakan mereka memiliki keahlian di bidang tertentu. Seperti halnya kiai, seorang kiai. Beliau memiliki keahlian di bidang agama. Nah, contoh penerapan pakar sebagai sumber bahan ajar akidah akhlak yaitu ketika guru ingin menyampaikan materi tentang rukun iman misalnya. Di situ sebelum melakukan pembelajaran, guru diharapkan melakukan konsultasi atau berdiskusi tentang materi rukun iman kepada seorang kiai tersebut. Nah, kemudian hasil konsultasi yang didapatkan oleh guru dari seorang pakar tadi atau kiai tadi kemudian dikembangkan menjadi suatu bahan ajar yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Yang kelima adalah internet. Internet adalah jaringan komunikasi yang digunakan sebagai penghubung antara media elektronik satu dengan media elektronik lainnya. Nah, internet ini menyampaikan berbagai informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Nah, di dalam internet ini mencakup informasi yang ada di seluruh penjuru dunia, sehingga kita dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi terbaru. Kemudian contoh penerapan internet terhadap penerapan sumber bahan ajar akidah akhlak, yakni ketika siswa dan guru mengakses langsung melalui internet tentang materi yang akan dipelajari, misalnya materi tentang akhlak tercela kepada Allah. Nah, di sini guru dan siswa dapat mengaksesnya di internet secara langsung melalui blog atau artikel yang telah disediakan. 6. Media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang memiliki unsur gambar dan suara. Jadi dalam hal ini materi suatu pembelajaran dikemas dalam bentuk audiovisual. Nah, audiovisual yang dimaksud di sini dapat berbentuk video, TV, film, atau kaset. Contoh penerapan media audiovisual ke dalam sumber bahan ajar akidah, yakni seorang guru dan siswa dapat melihat secara langsung film yang berisi tentang pembelajaran akidah akhlak seperti menampilkan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nah, dari sini guru dapat menggunakan pemahamannya tentang maksud dari film yang dipertontonkan tersebut untuk kemudian dikembangkan menjadi bahan ajar dan diterangkan kembali kepada siswa-siswanya. Yang ketujuh adalah lingkungan. Lingkungan adalah suatu gejala alam yang ada dan terjadi di sekitar kita, yang mana dalam hal ini terjadi adanya interaksi antara faktor abiotik dengan faktor biotik. Nah, dalam hal ini lingkungan menyediakan stimulus atau respon terhadap siswa atau individu, dan kemudian siswa atau individu ini juga memberikan umpan balik berupa respon tentang rangsangan yang telah diberikan oleh lingkungan tadi. Nah, lingkungan yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajar ini adalah lingkungan masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial,
lingkungan fisik atau yang lainnya. Nah, contoh penerapan lingkungan sebagai sumber bahan ajar akidah akhlak yaitu aslinya memang lingkungan ini dapat dikatakan sebagai sumber belajar. Artinya dari lingkungan kita juga dapat belajar mengenai berbagai hal. Misalnya dalam pembelajaran akidah akhlak materi tentang Asmaul Husna, guru dan siswa dapat mengamati fenomena-fenomena kehidupan yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Nah, dari situ siswa akan mulai paham, oh ternyata seperti ini penerapan Asmaul Husna, Ar-Rahim misalnya, atau Ar-Razzaq, atau yang lainnya, seperti itu. Sumber yang ke-8 adalah koran. Koran adalah penerbitan berkala atau berulang-ulang yang di dalamnya berisi informasi-informasi yang berkenaan dengan bahan ajar pembelajaran. Nah, biasanya koran ini tersedia koran penerbitan harian atau mingguan. Nah, dalam koran ini penyajian bahasanya cukup mudah dipahami karena menggunakan bahasa populer atau bahasa sehari-hari. Nah, untuk memperoleh sumber bahan ajar ini, seorang guru dapat memberikan tugas kepada siswa dengan cara mencari koran yang berisikan tentang materi pembelajaran. Contohnya, dalam mata pembelajaran akidah akhlak, siswa diminta mencari persoalan yang ada di dalam koran yang sekiranya berkaitan dengan materi akidah akhlak yang sedang dipelajari. Misalnya materi tentang sifat Allah. Lalu siswa mencari fenomena kehidupan yang sering muncul sebagai bukti dari sifat wajib, sifat jaiz, atau sifat mustahil Allah. Nah, kemudian siswa mencari di dalam koran tersebut. Nah, setelah menemukan, siswa dapat memahami, membaca, dan mengembangkan serta mencocokkan materi yang diberikan oleh guru dengan fenomena yang ada di dalam koran tersebut. Nah, sehingga siswa akan dapat akan mempunyai suatu gambaran mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru tadi. Selanjutnya poin C adalah tujuan sumber bahan ajar akidah akhlak. Dalam hal ini ada 6 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pendidikan dengan cara yang pertama adalah mempercepat laju belajar terhadap pembelajaran yang dilakukan dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Dan yang kedua, mengurangi beban seorang guru dalam menyajikan suatu informasi sehingga seorang guru ini dapat lebih terfokus pada membina dan membimbing siswa untuk mengembangkan gairah dalam belajarnya sehingga siswa akan semangat belajar. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan suatu kemungkinan pendidikan yang memiliki sifat lebih individual. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mengurangi kontrol atau kendali guru yang kaku atau tradisional. Dan kemudian yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai kemampuannya. Jadi di sini siswa akan lebih berkembang sesuai kemampuan yang dimilikinya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap proses pengajaran atau pembelajaran. Nah, tujuan yang ketiga ini dapat dilakukan dengan cara merencanakan program pendidikan yang lebih sistematis, jadi tersusun. Kemudian pengembangan bahan ajar yang dilandasi oleh penelitian. Kemudian tujuan yang keempat adalah lebih memantapkan pembelajaran yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan berbagai media komunikasi. Dan yang selanjutnya, penyajian informasi dan data secara lebih konkret atau nyata. Kemudian fungsi yang kelima adalah memungkinkan siswa belajar dengan cara seketika. Nah, maksud dari seketika di sini adalah siswa ini melakukan belajar dalam jangka waktu yang tidak lama karena pembelajaran seperti ini dapat dianggap mengurangi jurang pemisah antara sifat pembelajaran yang tertulis atau abstrak dengan pembelajaran yang bersifat realistis. Kemudian tujuan yang keenam adalah memungkinkan penyelenggaraan pendidikan yang secara lebih luas, terutama dengan adanya media massa.
Selanjutnya poin D, yaitu cara memilih sumber bahan ajar akidah akhlak. Dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum dalam memilih sumber bahan ajar akidah akhlak di sini, yang pertama adalah ekonomis. Dilihat dari segi harga yang tidak terlalu mahal dan lebih ekonomis. Kemudian yang kedua, praktis dan sederhana, yaitu sumber belajar ini harus mudah digunakan atau praktis dan tidak membingungkan orang yang menggunakannya. Kemudian mudah diperoleh, artinya dapat dicari di lingkungan sekitar kita atau dapat dengan mudah kita memanfaatkannya. Kemudian yang D, fleksibel atau kompatibel, yaitu sumber belajar tidak harus memiliki sifat yang mengikat pada satu tujuan pembelajaran saja, akan tetapi akan lebih baik jika dapat mencakup beberapa tujuan pembelajaran sesuai situasi dan kondisinya atau luas. Kemudian dalam kriteria khusus ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti sumber belajar harus dapat memotivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, sumber belajar dapat digunakan untuk tujuan pengajaran. Yang ke-C, sumber belajar untuk penelitian. Dan yang ke-D, sumber belajar untuk memecahkan masalah pembelajaran. Jadi sumber belajar ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sumber belajar untuk presentasi. Kemudian poin E adalah ciri-ciri sumber bahan ajar akidah akhlak. Dalam hal ini ada beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, sumber bahan ajar mempunyai daya atau kekuatan yang memang dapat memberikan kita sesuatu yang kita butuhkan ketika proses pembelajaran. Artinya di dalam sumber bahan ajar itu terdapat informasi atau pengetahuan tentang materi yang kita pelajari dalam proses pembelajaran. Kemudian ciri yang kedua adalah sumber bahan ajar dapat merubah tingkah laku yang awalnya buruk menjadi yang lebih baik. Jadi di dalam sumber bahan ajar ini terdapat adanya tuntunan atau edukasi yang dapat mendidik siswa supaya dia itu sadar bahwa perilaku yang buruk di dalamnya itu dapat ia rubah menjadi perilaku yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, sumber bahan ajar yang dipilih dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah atau secara kombinasi atau gabungan. Seperti contoh sumber bahan ajar buku teks yang di dalamnya itu kan berisi materi. Nah, materi itu dapat digabungkan atau dikombinasikan dengan beberapa strategi atau metode perangkat pembelajaran. Jadi dapat digunakan secara gabungan atau kombinasi. Sedangkan sumber bahan ajar berupa laporan hasil penelitian atau jurnal itu dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah dengan metode pembelajarannya. Kemudian ciri yang keempat adalah sumber bahan ajar dilihat dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber bahan ajar yang dirancang dan sumber bahan ajar yang sudah siap pakai. Artinya sumber bahan ajar yang dirancang ini adalah sumber yang memang dirancang untuk digunakan sebagai proses pembelajaran. Contohnya buku, jurnal, LKS, atau yang lainnya. Nah, sedangkan sumber bahan ajar yang siap dipakai adalah sumber berupa segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Awalnya sumber ini tidak digunakan sebagai sarana mempermudah pembelajaran, akan tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Hanya saja dapat dimanfaatkan itu tadi, sehingga kita dapat mengambil manfaat itu dari sumber yang siap pakai tersebut. Contohnya lingkungan, tempat yang bersejarah seperti museum, itu kan bisa kita jadikan sebagai bahan edukasi. Selanjutnya poin F, kegunaan sumber bahan ajar akidah akhlak. Dalam hal ini ada beberapa kegunaan. Yang pertama adalah sumber bahan ajar sebagai pembuka jalan atau pengembang wawasan terhadap proses pembelajaran yang akan dilakukan.
Nah, dalam hal ini, sumber bahan ajar bisa digunakan sebagai peta dasar yang harus dijajaki agar wawasan tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan itu dapat kita pahami lebih awal sebelum proses pembelajaran dilakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber bahan ajar sebagai pemandu atau petunjuk materi pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga, memberikan berbagai macam ilustrasi, gambaran, atau contoh-contoh yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar siswa. Kemudian yang keempat adalah sumber belajar berguna untuk menginformasikan sejumlah penemuan atau hasil penelitian yang pernah diperoleh orang lain, sehingga kita mengetahui perkembangannya. Kemudian yang kelima adalah memberikan petunjuk dan pengertian tentang hubungan antar apa yang saat ini sedang dikembangkan dalam proses pembelajaran dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Jadi kita mengetahui keterkaitan antara apa yang sedang kita pelajari dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah sumber bahan ajar mampu menunjukkan berbagai permasalahan yang muncul di sekitar kita sebagai bentuk konsekuensi dari pembelajaran yang dikembangkan. Nah, hal ini menuntut adanya kemampuan pemecahan masalah dari guru dan siswa. Seperti itu. Demikian tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.